Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di lokasi Aula Kantor Desa Rantau Api, Sanggar Seni ya. Di sini kita akan menyaksikan kampanye damai, penyampaian visi dan misi sekaligus program kerja untuk para calon kepala desa Desa Rantau Api nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Saksikan untuk kelanjutannya dan sama-sama kita dengar visi misi dan program kerjanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil mustaqim ma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya tadi membawakan pantun. Jadi sebelum penghormatan izinkan saya Bapak Kapolsek menyampaikan pantun. Buah duku, buah rambutan. Cakep. Kalaulah matang, tentu manis rasanya. Asik. Beberapa minggu ke depan kita pemilihan. Cakep. Janganlah lupa pilih saya. Asik. Nak dua pantun seiring. Kepak nonton serial Lupin dan Ipin. Cakep. Baju kemeja juga pakai liontin. Asik. Mohon izinkan Bang Zik memimpin. Siap bekerja lahir dan batin. Nak tiga juga pantun saya iringi lagi. Makan kurma depan asrama. Cakep. Penuh aroma seperti delima. Mantap. Mari bersama ke nomor 5. Insya Allah akan amanah. Iya. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tengah Ilir beserta segenap para anggota yang hadir. Berikutnya Bapak dan Ramil Kabupaten Tebo dalam hal ini diwakili oleh Babinsa Desa Rantau Api Bapak Saleh beserta Bapak Wahid selaku Babin Kantipmas Desa Rantau Api. Kemudian kenapa tadi saya sebut Pak Camat dulu? Karena Pak Camat diwakili oleh Bapak Kasih Pemberdayaan. Alhamdulillah mewakili Pak Camat. Beliau juga selaku PJ Kades Lubuk Mandar Saulu. Sudah terbentuk tapi belum adakan pemilihan ya kan Pak. Terima kasih hadir juga. Kemudian Bapak Kepala Desa Rantau Api, Bapak PJ, Bapak Bambang Sugiatna, beserta segenap jajaran pemerintahan, Kaur, Kasih, Kadus, dan RT. Tidak lupa kepada Bapak Ketua BPD beserta segenap para anggota, dan juga Datuk Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Desa Rantau Api beserta jajarannya yang sempat hadir. Tentunya tidak lupa juga kepada Bapak pendamping desa, pendamping, ibu pendamping lokal desa. Kalau Bapak pendamping desa ini, beliau bertugas di kecamatan. Kalau ibu pendamping lokal desa, bertugas di desa kita. Nah inilah Ibu Linda Haryani. Kemudian wabil khusus kepada segenap jajaran para panitia, ketua panitia, seksi-seksinya, terima kasih dan salam tulus dari saya atas jeripayah bapak-bapak yang telah menyukseskan Pilkades serentak Kabupaten Tebo pada tanggal 2019 November besok. Ini panitia luar biasa menurut saya, dengan dana yang minim bisa menyelenggarakan
penyampaian visi dan misi ini sangat luar biasa. Mohon beri tepuk tangan untuk panitia. Bapak, Ibu, para alim, para ulama, nenek, mama, sesepuh, bini sepuh yang hadir, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Wabil khusus saya kepada bapak-bapak calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Ini luar biasa. Putra-putra terbaik Rantauapi. Mudah-mudahan setelah pilkades ini, siapapun yang terpilih nanti, mari kita berkolaborasi bersama, berkolaborasi bersama. Kalau saya menyebut istilah-istilah apa itu agak keseleo lidah. Berkolaborasi bersama untuk membangun desa ini. Karena kalau tidak ada kita, siapa yang membangun desa itu? Karena saya yakin dan percaya bapak-bapak yang telah mencalonkan diri ini tulus niat dari hati dan juga tentunya putra terbaik Rantauapi. Tepuk tangan untuk segenap para calon kepala desa Rantauapi. Baiklah Bapak Camat Kecamatan Tengah Ilir, Bapak Kapolsek, dan segenap hadirin wal hadirat yang hadir. Apa sih visi dan misi? Sebenarnya betul kata Ibu pendamping lokal desa tadi dan juga Bapak calon nomor urut 3, beliau ini sudah malang melintang di Dinas Kecamatan Tengah Ilir, tentunya lebih paham. Visi itu menurut saya sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ditelurkan dalam Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014, yaitu Permendagri 112 ataupun 112 pasal 28 ayat 2 dan 3. Itu visi dan misi. Apa sih visi? Visi adalah cita-cita saya, cita-cita seandainya tim para simpatisan apabila nanti terpilih menjadi kepala desa. Oh, kepala desa Rantauapi ini akan saya jadikan dengan niat saya seperti ini. Itulah visi, tujuan yang akan saya capai. Nah, di dalam hal ini saya mempunyai visi, yaitu tujuan yang akan saya capai apabila terpilih nanti, mewujudkan pembangunan desa tanpa diskriminatif sesuai dengan baleho-baleho yang saya tempel di pinggir-pinggir jalan tuh. Apa itu tanpa diskriminatif, tanpa pandang bulu? Karena saya tahu persis kami beserta tim sebelum membuat visi dan misi, tentunya kita pelajari dulu desa Rantauapi ini apa desa Rantauapi. Karena Presiden Republik Indonesia pertama pernah mengatakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Rantauapi ini berdiri dari penggabungan dua desa. Desa Remaji dan desa Rantauapi. Akhirnya digabung menjadi satu, menjadi desa Rantauapi. Seiring berjalannya waktu, datang sanak saudara kita, sedulur kita dari transmigrasi maupun dari Padang, Medan, akhirnya menempati di salah satu wilayah seperti di daerah Kapolsek, Simpang Niam, dan lain sebagainya. Jadi menurut kami, Rantauapi terdiri dari 3 golongan. Ada itu Remaji, ada itu Rantauapi, ada itu para saudara sedulur kita, bapak-bapak yang dari pendatang, yang juga putra daerah mereka ini. Putra daerah yang berkewajiban membangun desa Rantauapi yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu, saya membuat visi mewujudkan pembangunan desa tanpa diskriminatif yang adil, jujur, sejahtera. Tentunya untuk berdaya saing serta berusaha menuju desa yang mandiri. Itulah tujuan kami. Itulah tujuan saya. Itulah tujuan kita bersama apabila nanti saya terpilih. Itu visi saya. Sedangkan misi sesuai dengan tadi Permendagri 112 pasal 28 yang tadi ayat 2, sekarang ayat 3-nya.
Ayat 3 yang berbunyi, misi adalah kerangka program dalam rangka mewujudkan suatu visi, suatu tujuan. Apa kerangka yang harus kita buat supaya tujuan kita tercapai? Nah, itulah yang saya coba mewujudkan. Misi itu ada 10 poin, 10 butir. Karena saya nomor 5, jari sebelah 5 udah adil rasanya, tambah pula jari sebelah lagi. Jadi 10 jari jadinya, jadi 10 poin misi yang saya buat bersama tim simpatisan dan pendukung-pendukung saya. Terlebih dahulu saya mohon pendukung-pendukung mohon tepuk tangan atas kerja kerasnya luar biasa. Terima kasih sekali saudara-saudara sedulur. Persaudaraan kita mudah-mudahan walaupun kita tidak diamanahkan, namun kita tetap satu saudara, satu rantau api. Itu harapan saya. Kita mempunyai misi tentunya mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, berwibawa, dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian kedua, mengedepankan kejujuran, musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh stakeholder pemerintahan perangkat desa. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Kemudian yang kelima, mewujudkan ekonomi, perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan budaya. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat. Yang kesembilan, kita harus mewujudkan suatu sistem usaha yang mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa. Kita sudah berjalan. Karena saya ini mantan kades loh. Saya ini mantan kades. Kita sudah berjalan, pernah mengadakan suatu usaha, badan usaha milik desa. Tapi yang namanya usaha ada maju mundur deh. Jangan takut kita jatuh. Kita bangkitkan lagi. Tidak ada orang berdagang itu tiba-tiba untung gedang ada. Jadi sebelum untung gedang yang kita capai, biarkan mereka berjalan. Jangan terlalu banyak cucuk kiri, itu maksud saya. Percayakan, ada pengurusnya. Kemudian ada yang mengaudit secara legalitas yang jelas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Ingat itu, karena dana desa itu diatur dalam undang-undang. 1 sen pun dana desa kita makan, 1 kaki dalam penjara. Tidak Pak Kapolsek. Jelas ada aturan. Makanya BUMDes yang sekarang dalam keadaan kadang maju, kadang tidak, ataupun boleh dikatakan mati suri menurut saya, besok kita bangkitkan lagi. Siapa putra-putra terbaik rantau api? Kita bentuk BUMDes dengan potensi-potensi yang ada di dalam desa kita, meliputi 3 golongan tadi. Ingat, 3 golongan. Karena kita tidak boleh melupakan jas merah. Nah, ini Bung Karno mengatakan, Bapak kemerdekaan. Jadi tidak boleh kita melupakan sejarah. Dari mana rantau api ini terbentuk? Nah, itu yang paling penting. Jadi menurut saya, BUMDes kembali kita giatkan, itu poin yang ke-9. Seterusnya yang ke-10, mari kita semua menanamkan nilai-nilai yang religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat eco pake itu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Itu penting. Nah, itulah misi saya. Kemudian sudahlah kita tidak membangun desa bukan gampang loh. Karena saya ini mantan kepala desa dari 2016 sampai 2022.
Alhamdulillah saya mencoba, kalau Allah mengizinkan kembali, ini saya kembali mencalonkan diri. Makanya untuk mewujudkan suatu visi, kemudian ada kerangka misi, tentunya kita ada program kerja yang kita atur. Nah ini yang paling penting. Nanti kita tuangkan dalam RPJMDes sesuai yang dikatakan oleh Ibu pendamping tadi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, itu RPJMDes. Setiap tahun kita tuangkan ke dalam RKPDes, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Itu perjalanan dalam 1 tahun. Menilik ke belakang, permasalahan transparansi. Kita punya namanya kewajiban seluruh pemerintahan desa di Republik Indonesia ini dalam koridor wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkewajiban menempelkan spanduk yang lebar, selebar-lebarnya. Kalau bahasa dusun itu lebarnya lah spanduk. Itu ada di depan kantor desa, itu wajib hukumnya. Kalau tidak itu dipasang, makanya jalan-jalanlah ke kantor desa, nampak dana desa dari mana, APBDes-nya berapa, APBD-nya berapa, itu ada. Nah, kemudian program kerja. Mohon maaf Bapak Kapolsek, karena ini menyangkut masalah Desa Rantauapi yang lebih baik ke depan. Saya bersama tim telah menyusun, karena betul kata Bapak Ketua BPD tadi, karena kita punya dalam hati niat yang paling dalam ingin memajukan desa, tentunya terwujud dalam visi, kemudian ada kerangka misi, kemudian ada program kerja. Jadi bukan sembarangan, kita akan susun semuanya. Yang pertama, kerangka kerja saya itu ada 6 poin. Jadi saya nomor 5 itu rukun Islam, kemudian nomor 6 rukun iman. Jadi saya usahakan menyusun dengan 6 poin. Pertama, tentunya sesuai dengan undang-undang, bidang pemerintahan itu pasti ada di dalam desa. Ini dalam desa itu pasti ada bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang pembangunan wajib kita membangun. Kemudian bidang pertanian, karena kita ke orang dusun, semuanya petani. Kemudian yang keempat ataupun D, poin ke D, mungkin yang megang visi misi saya silakan dibaca. Ada namanya bidang sosial dan masyarakat. Kemudian yang kelima ada bidang kesehatan masyarakat. Kemudian yang keenam ada bidang Menteri Koordinator, ini Pak Kapolsek, Polhukam, politik, hukum, dan keamanan. Nah inilah 6 program kerja. Kalau kami terpilih ke depan, ini yang akan kami susun bersama tim, dituangkan dalam RPJMDes. Saya janjikan minimal dalam 1 tahun apapun bidang-bidang pekerjaan ini, dalam 100 hari ke depan apabila saya terpilih, minimal itu 40% akan kita laksanakan. Ini janji. Betul kata Pak Ketua BPD tadi, janji adalah hutang. Ini kepala desa, saya lah nyobok, Pak kata pepatah adat kita tuh apabila kita kok disumpah pakai Al-Quran, ibarat kayu lapuk, ke atas ada dahan lagi, ke bawah ada babanir lagi, tengah-tengahnya lah dikorek pula buat kumang-kumang nging. Nah, kacau kalau gitu lah dimakan sumpah. Makanya saya paling tidak mau biarkan orang berbicara, kapilah menggonggong, kita jalan terus. Anjing menggonggong, kapilah jalan terus, ya kan? Biarkan orang berbicara, apa yang penting saya istiqomah dengan jalur saya majukan desa. Buktinya Desa Rantauapi yang sangat kita cinta ini, kita ambil poin terakhir, politik, hukum, dan keamanan. Edukasi politik, ini yang kita jalankan sekarang. Dulu ada kita macam itu. Masyarakat kita edukasikan dengan politik, bagaimana berpolitik secara demokratis yang benar, tidak saling menghujat, tidak saling mencaci, tidak saling menghina. Bayangkan kalau bapak-bapak dihina, beban mental yang diterima oleh anaknya, ini yang tidak terbayangkan. Jadi saya sering pasang status,
Bukannya saya tidak mau membalas, tapi kita harus menciptakan desa yang kondusif, desa yang aman. Jangan negara sepele bersinggung dan awak semua awak. Maka saya berpesan, kita pilkadesko, marilah kita sama-sama. Pilkades sudah, bangun desa kok. Ya kita berdaya saing, macam mana mengupe, macam mana rimau bujang sano, kok mereka bisa kita tidak bisa. Itu yang paling penting menurut saya. Makanya poin terakhir tadi, politik, hukum, dan keamanan. Itu edukasi politik seperti yang kita jalankan sekarang. Di bidang hukum, kita telurkan produk-produk hukum bersama dengan BPD, bersama dengan adat, membentuk perdes bersama. Itu produk hukum. Karena saya lah taniayo. Itu contoh taniayo. Saya berjuang semaksimal mungkin pada tahun 2017 karena kita akan mengadakan MTQ Akbar tingkat kecamatan Tengah Ilir di Desa Rantawapi yang sangat kita cintai, kampungnya Wakil Bupati Tebo pada saat itu. Saya dalam hati berpikir, Iko Rantawapi, orang datang ke tempat kita. Apa Rantawapi itu? Karena kampung Wakil Bupati. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin melalui berbagai macam cara. Akhirnya datanglah satu perusahaan, singkat cerita, menimbulkan kesepakatan kami bersama almarhum Bapak Ketua BPD, terjadilah desa. Semua dananya kami tumpahkan untuk MTQ yang sampai saat ini masih saya pegang di rumah itu. Ada rinci-rinciannya, ada kwitansi-kwitansinya. Itu Ketua BPD pada saat itu jadi ketua. Bapak Islahuddin SPDI menjadi bendahara. Ada pada saat rapat terakhir kami buka, dan juga ini sebagian panitia menjadi pengurus-pengurus kapila. Kami buka secara transparan. Tapi apa yang terjadi? Ini karena kita tidak punya produk hukum. Tidak punya produk hukum legalitas yang jelas. Aturan yang kami buat dengan tujuan yang baik, mendatangkan nama baik bagi desa, tapi berimbas ke saya pribadi. Itu yang terjadi selama saya memimpin desa. Saya terasa bangun desa Rantawapi 2016, 17, 18, 19 ke atas. Luar biasa cobaan saya. 3 kali di kejaksaan, 2 kali di Kapolres. Kenapa? Karena kita tidak ada produk hukum yang jelas. Nah, ini penting untuk ke depan. Makanya saya susun kerangka dengan 6 tadi rukun iman. Itu ada politik, hukum, dan keamanan. Produk hukumnya harus jelas. Kalau kita ingin ada pendapatan desa, ada legalitas hukum, kita buat bersama dengan BPD, ajukan ke kabak hukum, baru kabak hukum disetujui oleh bupati, baru kita bisa minta dengan perusahaan apa di desa. Kalau untuk sementara yang terakhir saya jalani, ada salah satu perusahaan di Dusun Remaji, itu kembalikan otonomi daerah ke Dusun Remaji itulah. Karena saya tidak mau timbul risiko-risiko yang seperti saya jalani kemarin. Sedikit pun masyarakat melapor, kita akan diproses berulang-ulang kali. Saking peningnya saya nangis dan ngidak lagi. Nah, bayangkanlah itu. Makanya ada produk hukum. Kemudian masalah keamanan, kita bina Kantipmas kita, ketertiban masyarakat kita melalui pembinaan para hansip. Itu banyak ada kalau hansip di dalam undang-undang desa itu harus. Kemudian produk hukum tadi jangan lupa juga produk undang-undang adat, Datuk Ketua Lembaga Adat. Itu penting. Ada hal-hal timbul anak muda kita berkelahi dengan desa tetangga. Kalau kita ada adat sama adat, karena silang sengketa di ujung tali, baliknya ke pangkal tali. Nah, ini penting produk hukum adat juga. Kemudian karena saya dari atas, jadi dari poin F tadi, dari yang ke-6 kita melangkah ke poin E, bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan ini banyak Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia.
Tentunya kita pengadaan drainase, parit lingkungan, kita hidupkan dengan gotong royong depan rumah kita musim hujan banjir, sibuk, marah dengan pemerintahan desa, marah dengan Pak RT, marah dengan Pak Kadus. Pemerintahlah bangun parit depan rumah, ngeroknya udah telat, nyala itu kan telat. Itu yang terjadi. Kalau menurut saya mari sama-sama. Saya tidak ada tedeng aling-aling. Karena saya ikhlas dari hati mau pilih oke, kalau tidak masalah. Karena kepala desa ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Itu saya percaya. Gitu gotong royongan tiap minggu. Kadus RT laksanakan itu. Saya ke bueh tiap kali rapat nyampaikan dengan Kadus dan RT. Laksanakan itu. Royongan tiap Jumat, bersihkan lingkungan kita. Supaya apa? Supaya sehat. Ajukan zaman sehat dengan program pemerintah lah, ada galonya banyak, ada zaman sehat, ada drainase, ada pansimas yang dijalankan oleh calon nomor urut 4. Bapak Kadus Patmi itu melaksanakan, karena kami kemarin bersama-sama menelurkan pansimas untuk desa kita. Produk PAM skala desa, masyarakat berbasiskan masyarakat. Nah itu. Kader-kader posyandu kita berdayakan, stunting, bekerja sama dengan pihak bidan desa, Bukesmas, melalui dana desa. Itu semua kita lakukan sepanjang kita kompak kemajuan bersama. Jangan asik disaling sigung menyinggung, salah menyalah. Itu yang paling penting dalam membangun desa. Kembali ke poin D, bidang sosial masyarakat. Sosial kemasyarakatan ini meliputi pembinaan, penciptaan lapangan kerja. Ada perusahaan tempat kita belum, yang di Tembora itu kita belum. Ada perusahaan tambang kita belum. Ada lagi investor yang akan masuk, macam mana supaya jadi masuk. Kemudian ada investor, kita cari investor supaya lapangan kerja ini terbentuk. Terlepas masyarakat itu ada yang kerja, ada yang tidak, dulu rawa atau dulu orang. Yang penting masyarakat kita. Itu yang paling penting. Gunakanlah kemampuan pribadi untuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Ini yang paling penting. Itu menciptakan lapangan kerja. Termasuk BUMDes tadi, kalau berkembang menciptakan juga lapangan kerja. Nah itu di bidang sosial kemasyarakatan. Meliputi pembinaan PKK, organisasi kepemudaan, organisasi pemudi, majelis-majelis taklim, pemberdayaan para kader pemberdayaan masyarakat desa, kader pembangunan, pengoptimalan kinerja RT. Nah, itu penting karena RT adalah lembaga dalam aturan. Kalau Kadus, Kaur, Kasih itu semuanya pemerintahan desa, perangkat desa. Itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati. Kemudian bidang pertanian, di poin C-nya ada bidang pertanian. Karena sebagian besar penduduk kita adalah petani, karena saya melangkah dari ujung tadi, E, D, dan C ini. Baru 3. Bidang pertanian ini kita perlu perhatian khusus. Apa kendala-kendala para petani, pembentukan kelompok tani, bekerja sama dengan BPP Kepala Pertanian. Saya sudah diskusi selama sharing menjalankan kampanye ini, bertemu dengan Kepala Pertanian. Itu juga yang dibahas untuk membentuk kelompok-kelompok tani demi kesejahteraan petani-petani kita, subsidi pupuk dan lain sebagainya. Kalau nanti dibaca kalau udah sampai itu makanya saya kasihkan. Kemudian di poin B itu bidang pembangunan. Ini jelas. Saya berjanji pembangunan yang telah kami cita-citakan dulu pada 2016-2022 kita teruskan. Kemudian di sini untuk periode yang akan datang kalau saya terpilih, bidang pembangunan, karena pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan. Pembangunan mengadakan perubahan. Perubahan itu butuh pembangunan. Terhadap sesuatu, apa yang harus kita rubah? Terhadap sesuatu yang tadinya kurang baik, kita bangun ke arah yang lebih baik.
yang tadinya tidak bermanfaat, kita arahkan kita bangun supaya bermanfaat. Kita prioritaskan kepada pembangunan akhlak supaya masyarakat kita berakhlak, akhlakul qarimah, melalui pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, bekerja dengan kepala kantor urusan agama, penyuluh agama. Ada galau dalam desa kita kok asal bisa kita menghandle-nya. Jadi kepala desa semuanya harus memahami, kemudian yang paling penting pemerintahan desanya harus paham tugasnya. Itu yang paling penting. Itu bidang pembangunan fisik. Ada poin-poinnya di bidang pembangunan saya buat, boleh dilihat di situ di visi dan misi saya. Bangunan sarana transportasi, jalan-jalan poros pertanian, jalan-jalan poros masyarakat. Itu yang paling penting demi terwujudnya pertanian yang cepat, buahnya dijual bisa jadi mahal, dan berbagai macam lainnya. Kemudian pembangunan sarana pendidikan non formal, yaitu memberikan intensif yang seperti kami lakukan dari 2016 sampai 2022. Mungkin bisa kita tambah dengan dana-dana yang lainnya, asal produk hukum kita tadi jelas. Produk hukum itu yang paling penting, itu dasarnya. Insentif itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu pengajar madrasah ibtidaiyah. Kemudian pondok pesantren itu udah dapat, karena itu yayasan. Itu cuma bisa bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di daerah kita untuk pembinaan keagamaan. Kemudian pembangunan bidang olahraga, kita dirikan sarana olahraga desa seperti lapangan futsal kita benahi, lapangan voli kita permanenkan. Apa yang tidak bisa? Lama hari 6 tahun gua. Yang penting COVID hilang di dalam negara kita, pembangunan fisik akan terwujud. Itu harapan saya. Kemudian yang A-nya, ini yang paling penting. Ini yang saya singgung, bidang pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini adalah unit terkecil dalam pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini unit terkecil, tapi galonya dari desa. Baru ada negara. Itu penting kita belajar bersama macam mana membuat pemerintahan yang jujur, profesional, amanah, ramah dalam melayani. Ini yang paling penting kepada masyarakat, serta cepat dan tegas. Kalau saya itu maka unang stempel, maka saya kasih marah dengan kadus. Unang stempel terus gitu saya. Saya ke kades unang stempel, masa kadus unang stempel. Biar apa masyarakat enak. Kalau perlu dikudu unang stempel. Itu paling penting. Ini masyarakat butuh itu untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Itu harus bekerja sama. Tidak ada sekedar kepala desa lah. Itu gunanya. Selama saya menjabat, adakan pelatihan. Ya paham? Pembenahan aparatur pemerintahan desa poinnya. Mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan fungsinya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Jangan tumpang tindih. Betul tak, Bapak Ibu? Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Bapak ketua adat nak jadi imam, itu tumpang tindih namanya. Bapak imam nak jadi ketua adat, tumpang tindih namanya. Ini paling penting. Karena elok kampung karena nang tua, rame kampung karena nang muda. Jangan tumpang tindih, sesuai dengan koridor masing-masing. Kadus gawe kadus lah, RT gawe RT lah, kaur gawe kaur lah, BPD gawe BPD lah. Jangan ikut campur gawe kawan. Itu yang terjadi kita selama ini. Makanya saya jamin besok kita revitalisasi semua pemerintahan kita. Itu rombak yang baik kita tingkatkan, yang tidak baik out. Buat apa dipertahankan? Kita sudah bina selama ini. Buat apa? Biarlah dulur dewe. Bagi saya, kalau jadi bumerang bagi kita, buat apa? Itu butuh kritik. Kritik jangan sekedar kritik di belakang, sampaikan Pak Kades macam ko, itu yang paling baik.
Bukannya tiba-tiba tulis lapor, udah kecil tukang. Nah ini yang penting, pemahaman. Makanya saya tadi berharap banyak nenek mama kita yang hadir, biar kita sama-sama tahu macam mana kepala desa itu. Karena saya niat tulus dari hati yang paling dalam ingin membangun desa ini. Karena ada 3 golongan tadi. Saya tengok Dirmaji ada nyalon, makanya saya nyalon. Kalau tidak tuh, walau-walau bisa lah. Saya sudah merasakan. Tapi demi desa aku yang tidak. Kata Pak Ganjar Pranowo, demi Indonesia aku yang tidak. Saya juga demi Rantau Api apa yang tidak. Bamban Lepon, nyalon Pak Kades, nyalon saya demi desa. Nah ini yang paling penting. Mari kita bersama nanti. Kemudian transparansi keuangan ini penting sekali. Keuangan itu di mana semua sumber harus terbuka. Laporannya kepada siapa? Kepada BPD. Masyarakat tuh tanya dengan BPD. BPD itu DPR desa. Pak Kades, berapa duit desa? BPD tahu. Masa tanya dengan Pak Kades? Itulah, di setiap dusun ada BPD-nya. Ada badan pemusyawaratan desa, ada catatan setiap kali rapat. Ini paling penting. Transparansi gitu. Bukan arti kata dia minta catatan segalanya, itu laporan untuk pemerintah kabupaten pusat, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kemudian, nah ini sinergisitas. Kita harus bersinergi dengan BPD karena bupati dengan DPR harus bersinergi, kepala desa dengan BPD harus bersinergi dalam membangun desa. Karena BPD menampung aspirasi, nanti ditelurkan dalam program pemerintahan desa melalui setelah dari Musdus ke Musdes, kemudian ada Musdes perencanaan, kita telurkan ke dalam APBDes, baru kita buktikan dengan fisik yang akan kita bangun. Nah itu yang paling penting. Kita harus bersinergi. Mungkin selama ini kurang sinergi, mohon maaf Bapak Ketua BPD. Maaf ampun saya kepada anggota-anggota BPD. Mungkin gitu, ya kita namanya manusia dan luput dari kesalahan. Nangko macam ko, akhirnya mana lagi beban saya dilaporkan sana, laporkan sini. Tidak ada pula nang benteng saya, mak luar biasa rasul. Tapi apa? Saya kuat, saya terap istiqomah, kokoh, jalankan terus program-program. Akhirnya, alhamdulillah berjalan sampai ke ujung, sampai detik pemerintahan terakhir kita pisah secara baik-baik. Nah ini pencalonan datang, saya mencalonkan diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari berbagai poin tadi, visi dan misi. Kemudian ada lagi peningkatan pelayanan publik, pelestarian adat istiadat, mengkokohkan kembali pegawai syarak di setiap dusun. Itulah kewajiban. Siapapun kades terpilih, itu wajib. RT diperbaharui, imam, walaupun imam yang lama, tapi SK-nya diperbaharui, itu wajib hukumnya. Kecuali kadus, kaur, semua orang itu kan sudah terdaftar di pemerintahan desa, BPD, SK Bupati, Sekdes, pegawai negeri. Beda. Kalau RT, imam-imam, kita revitalisasi, kita perbaharui. Kalau cocok nang lama silahkan nang lama, buat SK. Ini yang paling penting, mengkokohkan kembali pegawai syarak. Pegawai syarak kita beri tunjangan, yang selama ini kurang kita tambah. Itu Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Panjang saya menyampaikan, ada salah janggalnya saya sampaikan, mungkin ada yang tersinggung, tapi yakin dan percaya tujuan saya cuma satu, demi Rantau Api yang maju. Terlepas siapapun yang terpilih nantinya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang terpilih, tetap kita sama-sama, kita satu Rantau Api. Itu satu desa, desa Rantau Api. Kita udah tahu orang luar mandang kita macam mana, buruknya. Ya orang tahu buruknya, baiknya jarang. Nah ini yang paling ingat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berbagai macam visi dan misi
Semuanya ini sebenarnya tidak terlepas dari niat, tekad untuk mencapainya. Jangan sekedar cakap, jangan sekedar tulisan, secara lisan maupun tertulis ini. Kalau saya buktikan, ini janji saya. Kemudian kita harus bersinergi dengan program pemerintahan pusat dan daerah. Jangan berpatokan dengan ini. RPJMDes kita sudah, tahu program pemerintah lain, salah secara aturan, tadi jadi kadesko selangkah dalam menjauh. Enak gitu nak maksud kena dewe. Nah itu. Makanya kita bersinergi dengan program pemerintah pusat dan daerah. Meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Mungkin hanya itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Pak Camat juga diwakili Pak Azmi, calon-calon, mari kita berjuang bersama, hilangkan perbedaan nantinya. Silakan sampaikan visi dan misi. Setelah ini mungkin ada jalur kampanye, berpolitik secara santun, sama-sama demi memajukan Rantau Api. Karena kalau ngato itu enak, tapi nak mencapai itu sulit. Mungkin segalanya lah ngalami dah. Itu kok berjuang bersama dari ngurus SKCK gitu bersama. Apa aso minta ampun aso yo. Aiko lah. Tapi apa kita demi desa gitu. Hanya itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.